Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Karya Vince. Hari ini, kami akan membahas sebuah peristiwa kontroversial yang terjadi di Katedral Santo Patrick di New York City. Jadi, mari simak videonya. Mengapa Katedral St. Patrick mengizinkan misa pemakaman tersebut? Dan bagaimana salah satu katedral gereja yang paling ikonik bisa digunakan sebagai latar belakang agenda-agenda yang bertentangan dengan ajaran Katolik. Pada tanggal 15 Februari 2024, dunia kehilangan seorang pejuang hak transgender dan pekerja seks yang luar biasa, Cecilia Gentili. Cecilia adalah seorang advokat yang luar biasa, yang tidak kenal lelah memperjuangkan hak-hak masyarakat terpinggirkan, terutama pekerja seks. Dia bahkan mendirikan Coin Clinic, sebuah program kesehatan gratis untuk pekerja seks di New York. Misa pemakaman Cecilia diadakan di Katedral Santo Patrick pada tanggal 15 Februari 2024. Ini adalah momen bersejarah karena diyakini sebagai pemakaman pertama seorang transgender di katedral tersebut. Namun, keputusan tersebut memicu kontroversi besar. Lebih dari 1.000 orang hadir dalam pemakaman tersebut, termasuk banyak kaum transgender. Beberapa dari mereka berpakaian keterlaluan, bahkan melakukan perilaku kontroversial di dalam katedral. Beberapa orang bahkan menunjukkan perilaku yang tidak pantas untuk tempat ibadah. Sebagian besar jemaat tidak menyangka bahwa pemakaman akan menjadi peristiwa yang demikian membingungkan dan menghebohkan. Pastor Thomas Petri, dalam upaya untuk menanggapi situasi yang semakin tidak terkendali, membuat keputusan untuk mengubah format pelayanan dari misa menjadi sekadar ibadah pemakaman. Langkah ini diambil dalam upaya untuk menjaga kehormatan almarhum dan keluarganya, serta untuk menghindari penodaan yang lebih lanjut terhadap tempat ibadah. Bahkan ada pelayat transgender yang berdiri di mimbar dan menyanyikan lagu Ave Maria dan mengubah liriknya menjadi Ave Cecilia. Lagu itu mengundang sorakan, nyanyian, dan tepuk tangan meriah dari umat transgender. Reaksi terhadap peristiwa ini bervariasi. Ada yang kecewa dengan keputusan mengubah format pelayanan, sementara yang lain mengutuk perlakuan yang dianggap sebagai penistaan terhadap tempat ibadah. Dalam wawancara, Pastor Petri menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil sebagai respons terhadap perilaku yang keterlaluan dari sebagian jemaat. Meskipun langkah ini memotong misa, Pastor Petri menegaskan bahwa itu adalah keputusan pastoral yang diambil dengan maksud untuk menghormati almarhum dan keluarganya. Sementara Suster Didi Byrne, bersama dengan rekan-rekannya dalam gereja, mengutuk perlakuan tersebut sebagai penistaan terhadap tempat ibadah dan iman Katolik. Mereka menegaskan bahwa katedral seharusnya tidak menjadi latar belakang bagi agenda yang bertentangan dengan ajaran gereja di antara jemaat dan masyarakat luas. Reaksi bervariasi dari kebingungan hingga kemarahan. Banyak yang mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap keputusan untuk mengubah format pelayanan dan merasa bahwa katedral seharusnya tidak menjadi tempat untuk mengadakan pemakaman yang kontroversial seperti ini. Kardinal Timothy Dolan menanggapi kontroversi dengan menjelaskan bahwa katedral tidak mengetahui latar belakang almarhum dan hanya menerima permintaan pemakaman sebagai upaya untuk memberikan penghiburan bagi keluarga dan teman-temannya. First of all, they get a call. They didn't know the background of this woman who had died. All they know is somebody called and said, our dear friend died. We'd love to have the funeral at St. Patrick's Cathedral. It would be a great source of consolation. She's a Catholic. Be a great source of consolation for us, her family and friends. And of course, the priest of the cathedral said, come on in. You're more than welcome. So, which was beautiful. We didn't know the background. We don't do FBI checks on people who want to be buried. So anyway, then, of course, once the funeral started is when the trouble started because of the irreverence and the disrespect of the big crowd that was there. That was very, very sad. And again, I applaud our priests who made a quick decision that, with behavior like this, we can't do a mass. Pastor Petri menekankan perlunya penyelidikan dan akuntansi menyeluruh terhadap staf yang terlibat dalam izin pemakaman.
Dia juga menegaskan pentingnya pembinaan pastoral yang memadai dalam memahami kebutuhan dan latar belakang individu sebelum menyelenggarakan liturgi pemakaman. Kontroversi ini mencerminkan pertarungan antara nilai-nilai tradisional dan tantangan baru yang dihadapi oleh Gereja Katolik dalam menghadapi isu-isu sosial dan budaya yang kompleks. Pemakaman di Katedral St. Patrick menjadi titik fokus bagi debat yang lebih luas tentang peran dan tanggung jawab gereja dalam menghadapi isu-isu kontemporer yang sensitif. Dalam situasi seperti ini, penting bagi gereja untuk mempertahankan integritasnya sambil tetap sensitif terhadap kebutuhan pastoral umatnya. Kontroversi ini menyoroti perlunya dialog yang terbuka dan inklusif dalam menjembatani perbedaan, pandangan dan nilai-nilai, serta pentingnya menjaga integritas dan identitas gereja dalam menghadapi tantangan zaman. Kematian Nona Gentili terjadi pada saat yang penuh dengan politik bagi kaum transgender, karena negara-negara di seluruh negeri membatasi akses mereka terhadap layanan kesehatan dan akomodasi publik. Kelompok agama telah memainkan peran aktif dalam upaya tersebut. Namun pada saat yang sama, Paus Fransiskus telah mengambil langkah menuju inklusivitas, dengan mengatakan, tahun lalu, bahwa kaum transgender dapat dibaptis, menjadi wali baptis, dan menjadi saksi di pernikahan di gereja. Katedral St. Patrick, sebuah landmark arsitektur dan wisata Manhattan, telah menjadi tempat pemakaman. Banyak warga New York terkemuka, termasuk Senator Robert F. Kennedy, Babe Ruth, dan petugas tanggap darurat yang tewas dalam serangan teroris 11 September 2001. Dalam semangat cinta dan kepedulian Cecilia, komunitas yang dia layani meminta permintaan maaf ke publik untuk menyembuhkan rasa sakit yang ditimbulkan kepada semua orang yang telah menyaksikan apa yang terjadi pada saat misa pemakaman Cecilia di Katedral Santo Patrick. Kata perwakilan Cecilia dalam sebuah pernyataan, "Kami berharap keadaan menjadi lebih baik, karena kami ingin melanjutkan perjalanan penyembuhan Cecilia dengan iman masa kecilnya." Video pemakaman Gentili menunjukkan lebih dari 1.000 orang yang merayakan, termasuk kaum transgender dan teman-teman serta pendukung lainnya, meneriakkan namanya, bertepuk tangan, bernyanyi dan memuji statusnya sebagai pemimpin komunitas LGBTQ+ di kota tersebut. Pastor menyebut perilaku tersebut dalam misa sebagai skandal dan pengingat yang kuat akan betapa kita membutuhkan doa, pemulihan, pertobatan, rahmat, dan belas kasihan yang mengundang kita pada masa suci Prapaskah ini. Dengan berbagai sudut pandang yang berbeda, cerita ini menyoroti kompleksitas dan kontroversi yang muncul dalam kasus-kasus di mana agama bertabrakan dengan isu-isu sosial dan politik kontemporer. Bagaimana menurut teman-teman kejadian kontroversi di Katedral Santo Patrick? Silahkan bagikan komentar Anda di kolom komentar. Pembicaraan menyoroti perlunya penyelidikan dan akuntansi atas kejadian ini, serta pentingnya pembinaan pastoral dalam merencanakan liturgi yang sesuai dengan ajaran gereja. Kesimpulannya, peristiwa ini memunculkan pertanyaan tentang batasan kebebasan berekspresi dalam konteks keagamaan dan peran gereja dalam mempertahankan ajarannya. Jadi, teman-teman, apa pendapat kalian tentang kontroversi ini? Jangan ragu untuk berbagi komentar kalian di bawah. Dan jangan lupa untuk subscribe ke saluran kami dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih telah menonton.